Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tony Keranggo Farm. Channelnya seputar dunia ternak. Dimanapun kalian berada, saya harap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe supaya saya lebih giat dalam membuat konten yang bermanfaat ke depannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Pada konten kali ini saya akan membahas cara membuat tubuh gacor kita merah merona. Cara membuat kulit gacor merah merona itu ada dua cara. Cara yang pertama dengan perawatan yang baik, juga dengan memberikan pakan tambahan atau yang biasa disebut dengan extra fooding. Cara seperti ini merah karena badannya benar-benar prima, bukan hanya sekedar merah di bagian kulit saja. Cara yang kedua dengan mengoleskan cairan ke kulit si gacor. Cara seperti ini cuma sekedar supaya kulit gacor kita memerah, kulit gak menjadi tebal. Nah, di sini sangat nampak perbedaan kedua cara tersebut dan juga fungsinya. Cara dengan perawatan maksimal dengan pakan extra fooding ini merah karena faktor makanan yang membuat gacor kita menjadi sehat. Cara yang kedua menggunakan cairan. Sekalipun gacor kita tak sehat, maka kulit akan tetap terlihat merah. Cara memerahkan kulit dengan perawatan maksimal yaitu yang pertama, sebelum kita merawat gacor kita secara maksimal, itu pastikan gacor kita itu sehat, bersih dari penyakit. Sehat dalam artian tidak sakit kuning, korep, nyilet, cacingan, dan lain-lain. Kok harus sehat? Ya karena kalau gacor kita tidak sehat, pasti akan pucat. Kalau sudah pucat, maka si gacor akan lemas. Jadi diusahakan sebelum dirawat, kondisikan gacor kita supaya bebas dari sakit kuning, cacingan, dan lain-lain. Cara mengobati sakit kuning, kita bisa memberikan gula merah, bekicot, dan potongan tomat. Kalau kena korep, kita bisa mengoleskan minyak rem atau bisa dengan memberikan obat korep. Misal kena cacingan, bisa memberikan obat super rontok. Setelah sehat kembali, barulah kita masuk ke dalam tahap perawatan. Yang kedua, mandikan dan jemur di pagi hari. Memandikan dan menjemurnya di pagi hari sudah kegiatan rutin. Kita bisa memandikan di pukul 7. Kemudian kita jemur sampai jam 10 pagi. Supaya gacor kita menjadi lebih sehat dan menjadi bugar, terhindar dari flu tulang, dan lain-lain. Lakukan secara rutin dan stop menjemur 2 hari sebelum digandeng. Yang ketiga, pemberian pakan secara rutin dan beri pakan extra fooding atau pakan tambahan. Untuk pakan saya saranin beri pakan jagung dicampur beras merah. Dicampur beras merah itu menjadi lebih bagus. Direndam dengan takaran dan porsi yang cukup. Dan pemberian pakan harus konsisten. Misalkan kita beri pakan jam 3 sore, ya harus tiap hari beri pakan jam 3 sore. Misalkan jam 4, ya harus kita konsisten jam 4. Untuk extra fooding kita bisa menggunakan tomat, gula merah,
hemaviton, telur puyuh matang, daging bekicot atau bisa daging belut yang sudah dicuci bersih. Beri dalam seminggu. Cara pemberiannya, hari pertama cukup tomat, gula merah, dan mandikan, kemudian jemur di pagi hari sampai jam 10 pagi. Hari kedua, tomat, gula merah, telur puyuh matang, kemudian mandikan dan jemur di pagi hari sampai jam 10 pagi. Malam harinya kita beri daging belut atau daging bekicot yang sudah dicuci bersih. Hari yang ketiga, beri hemaviton action kapsul, gula merah, dan tomat. Kemudian mandikan dan jemur di pagi hari sampai jam 3 sore. Kita menjemurnya mengumbar di tempat yang teduh. Jangan langsung di bawah terik matahari. Hari yang keempat, beri buah tomat dan gula merah saja. Kemudian mandikan dan jemur di pagi hari sampai jam 10 pagi. Malamnya kita beri daging bekicot. Hari yang kelima, mandikan dan jemur di pagi hari. Kali ini pemberian tomat, gula merah, hemaviton kapsul, jamu, dan kuning telur ayam kampung mentah. Di malam hari pemberian ini, kemudian kita bilas-bilas dengan air, jangan terlalu basah. Kenapa kok harus dimandikan saat kita beri jamu? Supaya bulu pada gacok kita itu tidak cepat tua, juga tidak cepat rontok. Hari yang ke-6 dan ke-7 kita istirahatkan, cukup beri pakan di sore hari saja. Cara seperti ini supaya memerahkan kulit gacor dengan perawatan maksimal dan dalam keadaan benar-benar sehat, bukan karena kulit saja yang merah. Sedangkan cara yang kedua supaya gacok kita itu kulitnya merah, yaitu dengan cara membilas permukaan kulit gacok kita dengan air cuka atau bisa menggunakan arak, sama saja. Di sini manfaat dari mengoleskan cuka supaya permukaan kulit menjadi tebal, memperlambat pertumbuhan bulu, memperkecil pori-pori pada bulu sehingga membuat pertumbuhan bulu pada gacok kita itu melambat. Makanya kalau dulu misalkan kepala digundul supaya tidak tumbuh, itu oleskan cuka. Bisa juga mengoleskan arak. Juga manfaat dari cuka, mengoleskan cuka, itu kulit gacok kita menjadi merah, menjadi tebal, dan menjadi terlihat sehat. Selain menggunakan cuka dan arak, kita bisa menggunakan kemin. Tapi kalau orang dulu itu mengoleskan cuka. Kalau akhir-akhir ini lebih banyak menggunakan kemin. Karena kemin ini lebih simpel, tinggal kita oleskan, kemudian kita masukkan ke kandang box atau kita umbar di tempat yang teduh. Kenapa kok banyak menggunakan kemin? Karena kemin harganya itu cukup murah dan caranya juga cukup simpel. Kenapa kok tidak menggunakan cuka? Karena cuka itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Padahal khasiatnya sama saja. Caranya mudah sekali. Tinggal memandikan gacok, kemudian bilas-bilas sampai kering. Kemudian oleskan cuka atau arak atau kemin tersebut. Oleskan sampai rata ke permukaan kulit. Nah, di situ
supaya permukaan kulit gacor kita itu menjadi tebal, menjadi merah, juga terlihat sangat siap sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.